Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulfadli dari Universitas 19 November Kolaka, Prodi Pendidikan Jasmani. NIM 23 17 30 860. Jadi di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul akhlak. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, akhlak ini berperan penting dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur atas rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan nikmat iman, dan banyak lagi. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Jadi kali ini pembahasan yang akan saya bawakan adalah mengenai pentingnya akhlak terhadap keluarga. Jadi keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat. Akhlak dan sebuah keluarga akan ditentukan oleh akhlak daripada anggota keluarga atau orang-orang yang ada di keluarga itu. Contohnya, akhlak suami terhadap istri dan sebaliknya, akhlak istri terhadap suami. Akhlak ibu terhadap anak-anaknya dan sebaliknya, akhlak anak terhadap ibunya, serta akhlak anak terhadap kakek, nenek, dan orang yang lebih tua. Apabila masing-masing anggota keluarga mempunyai akhlak yang baik, maka kebahagiaan dalam sebuah keluarga akan tercapai. Maka keluarga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Jadi keluarga merupakan tempat pendidikan akhlak dan budi pekerti yang terbaik dibanding tempat pendidikan yang lain. Hal ini dikarenakan melalui keluarga, orang tua dapat memberikan pendidikan akhlak kepada anak sedini mungkin. Jadi orang tua dapat memberikan pendidikan kepada anaknya walaupun anak itu masih kecil. Dari lingkungan keluarga inilah membentuk akhlak lebih mudah diterima oleh anak-anaknya. Terutama yang berperan penting yaitu adalah seorang ibu. Jadi jalan tol untuk membentuk akhlak dan budi pekerti dari anak itu yaitu keluarga. Melalui pendidikan akhlak dan budi pekerti yang berbasis keluarga, anak akan makin sadar terhadap kehadiran dirinya di dunia ini. Dalam keluarga dan lingkungan sekitar harmonis, anak akan cenderung berakhlak dan berbudi pekerti baik. Sebaliknya begitu pada anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis, yang kurang berakhlak, membentuk akhlaknya akan kurang maksimal. Dengan demikian, kita sebagai orang tua penting untuk mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus bagi kita. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali anak yang memiliki sikap kurang sopan dan baik terhadap orang lain, terutamanya kepada orang yang lebih tua. Untuk itu, didikan dari orang tua dan keluarga sangat berperan penting di hal ini. Dan keluarga itu yang akan membentuk karakter seorang anak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang salah satu bentuk akhlak yang baik terhadap Allah, yaitu ikhlas. Dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan
tanpa mengharapkan imbalan apapun. Contohnya kita menolong seseorang, kami menolongnya hanya karena membutuhkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Arti ikhlas ini dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah. Jadi misalnya dalam hal ibadah, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah, bukan karena yang lain, dan bukan karena mau masuk di surganya Allah Ta'ala, dan bukan karena takut kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti terlihat setelah tetapi, dan contohnya sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ab-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Jadi ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa berdosanya kita ketika kita menolong seseorang, menolong orang lain, tapi kita mengharapkan imbalan atau timbal balik. Betapa berdosanya kita berpamer-pamer ketika kita menolong seseorang. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita harus menanamkan dalam diri kita, hanya untuk karena Allah. Jadi sesungguhnya ketika kita mendapatkan bantuan atau ketika kita menolong seseorang, itu dikarenakan Allah yang menolong orang itu hanya melalui perantaraan kita. Nah, ada pantun dari saya buat dosen yang saya cintai, yaitu Bapak Muhammad Arifin SPDI MPD. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ceramah saya tidak sempurna dan panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.